Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik kekuatan dari sebuah senyuman. Ada cerita tentang seorang sales penjual bernama George. Suatu hari dia pergi mengunjungi seorang pelanggan. Namun sayangnya dia tidak menegosiasikan kesepakatan orderan dan terlihat kekecewaan dan hatinya yang berbeban. Ketika dia kembali ke kantor, manajer berkata kepadanya, "Bagaimana kalau kamu pergi lagi? Tetapi sebelumnya kamu harus menyesuaikan mentalitasmu dan ingat untuk lebih banyak tersenyum supaya orang lain terkesan dengan senyumanmu dan bisa merasakan kehangatan dan melihat ketulusanmu." George mendengar nasihat manajer dan mencoba melakukannya. Dia berperilaku sangat baik sewaktu balik ketemu dengan kliennya. Dia mengapresiasikan dengan sikap yang senang, tulus, dan selalu terpancar senyuman di wajahnya. Akibatnya pihak lain pun ikut tertular oleh George. Karena pada akhirnya dua pihak dengan senang hati menandatangani kontrak itu. George terkejut dengan keefektifan senyuman. Dia lalu berpikir, setiap pagi dia sibuk untuk berangkat kerja. Semua kesibukannya membuatnya jarang peduli pada istrinya dan juga jarang tersenyum kepadanya. Jadi George memutuskan untuk tersenyum pada istrinya keesokan paginya. Dia ingin melihat apa ada perbedaan yang akan terjadi dalam hubungan pernikahan mereka. Keesokan paginya, ketika George sedang menyisir rambut dan bercermin, dia tersenyum di cermin. Kesedihan di wajahnya juga menghilang. Sambil menyantap sarapannya, ia pun menyapa istrinya dengan senyuman. Awalnya sang istri sangat terkejut dan kemudian menjadi bersemangat. Dan setelah dia mencoba untuk bersikap ramah dan tersenyum kepada sang istri, George merasa dirinya lebih bahagia dari sebelumnya. Kemudian George juga tersenyum setiap dia masuk dan lewat ke gedung kerja setiap paginya. Dan ketika dia juga memasuki kantor, dia tersenyum kepada semua rekan kerjanya. George menyadari bahwa ketika dia tersenyum kepada orang lain juga membalas senyumannya. Dan ia juga menyadari saat dia memberikan pujian yang tulus dan berhenti membicarakan kebutuhan dan kekhawatiran sendiri, dia mendapatkan lebih banyak persahabatan dan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Teman-teman, apakah kamu selalu tersenyum? George dalam cerita ini pada awalnya adalah seorang sales yang tidak mendapatkan kontrak. Tetapi karena sebuah senyuman dan hati yang gembira, dia berhasil mendapatkan kontrak yang dia kerjakan. Hubungan suami istri yang semula lenggang juga dipenuhi dengan suasana cinta karena senyumannya. Nah, terlihat bahwa senyuman dan kebahagiaan itu penuh kekuatan. Dan apakah Anda juga menyadari bahwa George tersenyum bukan karena masalahnya terselesaikan, tetapi karena dia memilih untuk bahagia. Oleh karena itu, apapun situasi kita saat ini, kita bisa belajar menghadapinya dengan senyuman. Di dalam Alkitab ada ayat yang berbunyi, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Di sini Rasul Paulus berkata bahwa Allah mempunyai suatu kehendak, yaitu kehendak supaya kita harus selalu bersukacita. Harus bersukacita. Kata harus di sini mewakili inisiatif kami. Tuhan telah memberi kita tanggung jawab dan pilihan, yaitu memilih untuk selalu bersukacita. Teman-teman terkasih, kebahagiaan itu adalah pilihan kita sendiri. Ia bukan datang dari lingkungan, melainkan dari pola pikir kita, keputusan dan pilihan kita. Banyak orang mengira jika masalahnya terselesaikan, maka mereka akan bahagia. Namun faktanya tidaklah demikian. Tetapi jika Anda bisa memilih untuk bersukacita dan merasa bahagia, maka Anda bisa menyelesaikan masalah. Mungkin Anda tidak bisa memilih lingkungan atau posisi Anda.
Tapi Anda bisa memilih untuk memakai sikap yang bagaimana untuk menghadapi masalah itu. Pilihan yang berbeda akan membawa hasil yang sangat berbeda. Ketika Anda bisa menghadapi tantangan dengan optimis, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hari ini, mari kita berlatih membuat wajahmu tersenyum. Saya percaya ketika Anda melakukan ini, Tuhan juga akan memberkati Anda sehingga Anda dapat memiliki kebahagiaan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Kegembiraan bisa menular kepada orang-orang di sekitar Anda, sehingga Anda dapat memperoleh persahabatan dan hubungan yang menyenangkan yang bisa membuahkan kebahagiaan dalam hidup Anda. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Nehemia 8 ayat 10. Tip untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.